Hasil survei Indikator Politik Indonesia dalam dua jenis simulasi menempatkan Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Alfian Syah alias Komeng menjadi tiga nama yang unggul dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jawa Barat 2024. Dua jenis simulasi tersebut adalah simulasi top of mind dan simulasi semi terbuka. Dalam kedua jenis simulasi itu, nama Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Komeng sama-sama menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga. Kurang lebih sama dengan pola di top of mind, tadi kan nomor 1 Ridwan Kamil. Kami juga menemukan hal yang sama dalam simulasi terbuka, peringkat kedua Deddy Mulyadi, ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis. Pada simulasi top of mind, Ridwan Kamil bertengger pada peringkat pertama dengan angka 16%, disusul Deddy Mulyadi pada posisi kedua dengan 11,2% dan Komeng di tempat ketiga dengan 0,8%. Simulasi top of mind merupakan simulasi tanpa memberikan pilihan jawaban kepada responden. Artinya, responden bebas menjawab secara spontan nama yang mereka anggap cocok memimpin Jawa Barat. Tetapi, tentu saja simulasi top of mind ini punya keterbatasan karena biasanya warga yang disodori simulasi top of mind itu banyak yang tidak bisa menjawab secara spontan, sehingga undecided voter, pemilih yang belum menentukan pilihan, cenderung besar, kata Burhanuddin. Sementara itu, dalam simulasi semi terbuka menempatkan nama Ridwan Kamil masih unggul dengan angka 36,8%. Adapun, Deddy Mulyadi juga masih bertengger di posisi kedua dengan 31,9%, disusul Komeng dengan 5,6%. Pada simulasi terbuka ini, indikator memberikan daftar nama yang dianggap memiliki potensi maju dalam Pilkada Jawa Barat serta dibicarakan di tingkat elit ataupun di tingkat massa. Pada simulasi semi terbuka, Komeng bahkan mengungguli sejumlah nama lain, seperti Dede Yusuf, 3%, Ahmad Syaiqo, 2,8%, Atalia Praratya, 1,4%, Bima Arya Sugiarto, 1,4%, dan Ono Surono, 1,1%. Nama-nama itu per hari ini masih di bawah Komeng secara absolut, meskipun secara statistik tidak terlalu berbeda signifikan, ucap Burhanuddin. Namun, di sisi lain, indikator menilai Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi merupakan dua nama yang paling kuat untuk kontestasi kursi Gubernur Jawa Barat. Jadi per hari ini, kami tidak menemukan nama yang kompetitif selain Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi saja, ujar Burhanuddin. Survei indikator dilakukan pada 27 Juni 2024. Populasi survei ialah WNI di Jawa Barat yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon. Sampel sebanyak 1.214 responden dipilih melalui metode double sampling. Adapun margin of error survei diperkirakan sekitar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Nah, kita hanya breakdown dua nama, karena nama-nama lain terlalu kecil. Ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada nama-nama lain, ya, ada 24 nama tadi, karena suara mereka terlalu kecil, kita tidak bisa breakdown secara memadai, ya, karena statistical power-nya jadi turun ketika yang memilih mereka kurang dari 5%. Jadi dua nama ini kalau kita lihat, orang yang memilih karena faktor perhatian sama rakyat, itu kita cross, umumnya mereka yang menjawab karena variabel ini, itu umumnya memilih Deddy Mulyadi. 44,7%, ya, pemilih Deddy Mulyadi itu berasal dari mereka yang menjawab variabel perhatian sama rakyat. Nah, Ridwan Kamil ada 23,8%, ya, yang menjawab karena alasan ini, dan yang memilih karena alasan ini dan memilih Ridwan Kamil itu hanya 14,6%. Nah, kekuatan Ridwan Kamil itu ada di faktor bukti nyata hasil kerjanya. Jadi hampir 20% orang yang menjawab variabel ini, itu 39,7% diantaranya, ya, itu memilih Ridwan Kamil. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, yang lain sisanya mana? Ya, mungkin ada nama-nama lain tadi, ada 24 nama yang memilih karena variabel ini juga, bukan hanya Ridwan Kamil, tetapi kan lagi-lagi karena suara mereka overall terlalu kecil, jadi kita nggak breakdown. Ya. Kemudian berpengalaman di pemerintahan itu juga jadi kekuatan Ridwan Kamil. Ya.
Jadi bisa kita sampaikan secara umum Deddy Mulyadi itu kekuatannya di variabel caring to the people, ya, empati, ya. Sementara Ridwan Kamil itu kekuatannya di variabel teknokratik, ya, karena dianggap sukses, ya, dianggap, ya, lagi-lagi dalam politik, ya, nanti Prof Karim bisa mengulas persepsi, bisa jadi sesuai dengan fakta, bisa jadi tidak, ya, tetapi overall Ridwan Kamil dipersepsikan sukses sebagai gubernur Jawa Barat di periode yang lalu, ya. Nah itu. Nah sekarang bagaimana dengan simulasi berikutnya? 12 nama, ya. Ini 12 nama. Jadi nama-nama yang kemungkinan majunya kecil seperti Komeng kan kecil, ya, kemungkinan maju karena dia baru saja terpilih sebagai anggota DPD, kita take out, ya. Nama-nama lain juga demikian, tinggal 12 nama, tapi polanya tidak berubah. Jadi Ridwan Kamil tetap mengungguli secara signifikan dibanding Deddy Mulyadi, tetapi overall juga tidak terlalu beda jauh banget, ya, selisih sekitar 11% ya dibanding Ridwan Kamil. Tetapi peringkat ketiga dan seterusnya itu jauh sekali, ya. Jadi Dede Yusuf, Bima Arya, Desi Ratnasari, Harus Wandaru ini ketua PKS, ya, Jawa Barat, Ono Surono ketua PD Perjuangan, ya. Kemudian UU Ruzanul Ulum, ini wakil gubernur yang sekarang, ternyata sangat tidak kompetitif, ya. Ilham Akbar Habibi, ini calon gubernur dari Nasdem, ya. Kemudian Muhammad Iriawan, ini mantan ketua PSSI yang sekarang aktif di Gerindra, ya. Yang juga disebut namanya sebagai calon gubernur Jawa Barat, ya. Taufik Hidayat, Saiful Huda dari PKB, itu overall kurang kompetitif dibanding top 2, ya, Ridwan dan Deddy Mulyadi. Ini 6 nama. Jadi memang seperti ini, ya. Nama-nama lain per hari ini, ya, lagi-lagi pemilu masih ada 4 bulan ke depan, itu sama sekali tidak kompetitif, ya, untuk mengejar ketertinggalan Ridwan dengan Deddy Mulyadi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, Ridwan kan bisa saja ditarik ke Jakarta, meskipun partainya, yaitu Golkar, sampai sejauh ini masih gendoli, ya. Bahasa Sundanya gendoli itu apa, ya? Narik-narik gitu, ya, mempertahankan, ya, supaya Kang Ridwan ini, ya, tetap bertahan di Jawa Barat. Dan alasan Partai Golkar untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat sangat masuk akal. Ya, karena bagaimanapun Ridwan Kamil punya potensi cukup lumayan untuk memenangkan kontestasi elektoral di Jawa Barat. Dan buat Golkar, ya, membawa Ridwan Kamil ke Jakarta belum tentu membawa kesuksesan. Sementara Golkar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan posisi nomor 1 di provinsi paling padat se-Indonesia. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil punya penerus dari Partai Golkar yang cukup kompetitif secara elektoral, mungkin akan membantu, ya, mengurangi tanda kutip kekecewaan Golkar kalau Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta. Tetapi masalahnya nama-nama yang lain dari internal Partai Golkar termasuk istrinya Kang Ridwan itu juga tidak kompetitif untuk dibawa ke pentas gubernur. Dan kalau misalnya Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, nama yang tertinggi berikutnya bukan dari Golkar, meskipun dia alumni Golkar. Jadi Mulyadi kan alumni Golkar. Nah, masalahnya itu karena udah telanjur jadi alumni Partai Golkar, keberatan kalau Kang Ridwan dibawa ke Jakarta. Nanti Jawa Barat akan dikhawatirkan dimenangkan oleh rivalnya yaitu Partai Gerindra. Jadi meskipun mereka satu koalisi, satu kolam dalam konteks pilpres, dalam urusan pilkada, Golkar dan Gerindra punya kepentingan yang bertolak belakang. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Bang Dasko, kemudian PAN, itu jauh-jauh hari mengatakan mereka mendukung Deddy Mulyadi, mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Karena kalau Ridwan Kamil ke Jakarta kan, Deddy Mulyadi punya potensi menang sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Jadi lagi-lagi ini tarik-menarik di tingkat elit, ya, yang tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana skenarionya jika Ridwan Kamil
benar-benar diputuskan dibawa ke Jakarta. Nah, apakah pendukung Ridwan Kamil akan lari ke nama-nama lain di luar Deddy Mulyadi? Entah itu Deddy Yusuf, entah itu Bima Arya, entah itu Ilham Akbar Habibie ya. Nah ini misalnya nih, kita punya ini belum ya, ini baru masih ada Ridwan Kamil di sini ya. Ini nama-nama yang muncul ya di kalangan elit. Deddy Mulyadi udah muncul dari internal Gerindra, Ilham Akbar Habibie ya, dari Nasdem, Ridwan Kamil dari Golkar. Ya ini. Nah, bagaimana kalau Ridwan Kamil di take out? Ternyata juga tidak seluruhnya pendukung Ridwan Kamil itu lari ke calon di luar Deddy Mulyadi. Jadi terbagi kurang lebih proporsional. Jadi Kang Bima ada kenaikan cukup lumayan ya dari 2 menjadi 8,9%. Naiknya berapa persen ya? Berapa ratus persen tuh ya. Tapi baseline-nya terlalu kecil. Ilham juga mengalami kenaikan, tetapi Deddy Mulyadi pun ada kenaikan dari limpahan pendukung Ridwan Kamil. Jadi kalau kita lihat peta hari ini, kekhawatiran Golkar kalau Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta yang mengambil untung adalah Gerindra, make sense secara elektoral gitu ya. Meskipun tentu saja pertarungan meskipun masih jauh ya, Deddy Mulyadi tetap jauh nih meninggalkan yang lain, tetapi sedikitnya tidak sekompetitif ya dibanding kalau misalnya Ridwan Kamil yang maju. Ini nama lain, Haru dari PKS, Deddy Yusuf dari Demokrat, Deddy Mulyadi. Suara Kang Deddy itu kurang lebih sekitar 67. Jadi siapapun lawannya, kalau Ridwan Kamil tidak maju, pada saat survei dilakukan di bulan Juni, beliau mendapatkan kisaran di 67%. Ini Bima versus Haru versus Deddy Mulyadi. Deddy Yusuf kita take out. Suara Kang Deddy langsung melejit, lebih tinggi lagi. Ya. Ini head to head, Deddy versus Ridwan Kamil. Ya. Ini all koalisi Indonesia Maju final. Ya. All Kim final. Gitu ya. Karena yang dari oposisi belum kelihatan. Gitu ya. Apa namanya pergerakannya ya, baik dari PDI Perjuangan atau PKS itu belum kelihatan. Tapi lagi-lagi kan PKS biasanya pintar tuh ya, menyalip dalam tikungan ya. Jadi PKS kalau udah menjelang pemilu makin cepat tuh ya mesin partainya. Tetapi mesin partai PKS waktu Juni kita melakukan survei belum terdeteksi. Jadi kalau sebelumnya pengalaman sebelumnya mereka biasanya ngejarnya di ujung ya. Meskipun ada yang berhasil untuk kasus Ahmad Heriawan ketika mengejar Agung Gumelar, tetapi ada yang kurang berhasil meskipun sempat ada indikasi naik di pilkada sebelumnya ketika Sudrajat Saihu ya itu mengejar cukup kencang ya, di masa-masa jelang pilkada tetapi tidak sampai mengalahkan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil safe by the bell ya. Ini head to head jauh nih calon dari PKS ya. Kalau Pak Heru yang didorong ya. Ini head to head Deddy Mulyadi versus Bima. Juga masih jauh. Mohon maaf nih Kang Bima. Meskipun saya sohib sama beliau nih ya. Tetapi ya datanya begini. Masih jauh ya. Kebetulan Prof. Karim ya. Saya sama Bima satu kampus dulu di Australia. Tapi datanya memang masih belum kompetitif nih ya. Mantan wali kota Bogor nih. Ya. Ini ketua PKS juga lebih tidak kompetitif lagi. Ini pasangan, simulasi pasangan ya. Jadi di sini lumayan nih, Deddy Mulyadi sama Bima cukup membantu ya menaikkan suara Kang Deddy ya, di sini. Meskipun Ridwan Kamil kalau disimulasikan dengan UU itu masih unggul. Kemudian kalau Deddy berpasangan sama Desi itu dapat 36%. Jadi lebih tinggi simulasinya kalau Deddy Mulyadi yang disimulasikan berpasangan sama Bima. Bima tadi berapa? 38, ini 36. Jadi meskipun Kang Bima dan Teh Desi berasal dari satu partai ya, tetapi dalam simulasi ini Deddy Bima sedikit lebih tinggi meskipun dalam margin of error. Ridwan Kamil lagi-lagi ya masih
unggul dipasangkan dengan UU ya. Ini kalau Ridwan Kamil sama Bima Arya ya. Jadi di sini masih unggul juga Ridwan Kamil. Ini kalau dua pasang ya. Deddy Mulyadi, Bima Arya versus Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum. Ini kalau Deddy dipasangkan sama Desi ya. Lagi-lagi suara Ridwan sama UU di kisaran 50-an%, nggak sampai 55. Ini kalau Ridwan Kamil sama Kang Bima dilawankan dengan Deddy sama Haru. Jadi ada sebagian pendukung Kang Deddy yang tidak memilih Kang Deddy ketika Kang Deddy dipasangkan sama Haru. Ya mungkin kimiawinya belum dapat ya antara basis PKS dengan Deddy Mulyadi. Kemudian antara Deddy dengan Ruzanul Ulum versus Ridwan Kamil dan Bima Arya. Jadi polanya begini. Jadi kita bolak-balik gitu ya simulasinya. Overall juga belum terlihat ya satu apa namanya satu lompatan ya. Jadi sebagian besar dukungan lebih banyak karena faktor calon gubernurnya, bukan calon wakilnya. Overall begitu. Ini kalau Kang Bima sama PKS, Haru Suwandaru. Lawan Deddy Atalia jauh sekali. Ya. Deddy Atalia unggul. Ini kalau Kang Deddy sama PKS, Kang Bima lawan Ono Surono. Karena ada kemungkinan tuh ya, namanya juga simulasi. Tetapi tetap suara Kang Bima berpasangan sama Ono Surono itu kurang menggigit ya. Sementara Deddy Mulyadi dan Haru kalau head to head dengan asumsi Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, Kang Deddy waktu survei dilakukan cenderung lebih unggul. Ini kalau Deddy sama Bima lawan Haru plus Ilham Akbar Habibie. Lagi-lagi Kang Deddy unggul. Jadi sama siapapun ya Kang Deddy unggul sepanjang Ridwan Kamil tidak maju. Jadi saya ingin katakan asumsi yang dibangun oleh Partai Golkar mengapa mereka keberatan untuk membawa Ridwan Kamil ke Jakarta itu asumsi itu valid ya, empirik.